Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar calon-calon Leaders Club? Ya. Oke, silakan duduk. Yang pertama saya ucapkan selamat untuk para new partner sejati yang duduk di barisan kiri saya atau sebelah kanan saya. Tepuk tangan dulu untuk beliau, ya. Yang sudah partner sejati, jadi juara tapi jangan jadi juara bertahan. Cepat-cepat pinnya diganti menjadi apa? Platinum partner sejati. Ya, bulan depan Anda semua yang jadi platinum partner sejati, ya. Yang sudah jadi platinum juga jangan kelamaan. Nanti pinnya kalau kelamaan dibiarin, waduh, kumisan nanti pinnya, hati-hati ya. Jadi cepat-cepat menjadi apa? Leaders Club. Oke Bapak Ibu, hari ini saya ingin berbicara yang nggak enak. Nggak enak dulu. Mau yang enak apa yang nggak enak? Kalau yang enak tadi Pak Andang itu, yang enak gitu ya. Jadi kita Pak Andang memberikan satu gambaran bagaimana kehidupan Anda di 2015 berubah lebih baik dan dimulai hari ini, kata Pak Andang tadi ya. Nah, keputusan itu penting, tapi kalau keputusan saja tidak cukup di bisnis ini, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Kita melakukan sesuatu, mencapai satu tujuan, kemudian kita mengalami satu kegagalan, itu hal biasa. Setuju tidak? Setuju. Tapi yang menjadi tidak biasa adalah Anda lama-lama kebiasaan. Gitu. Kayak lagu saja ya, lama-lama jadi kebiasaan. Gitu. Artinya apa? Kita boleh mengalami kegagalan karena itu satu paket dalam sebuah keberhasilan. Yang tidak wajar adalah saat kita mengalami satu kegagalan, kita tidak memperbaiki langkah kita. Nah, kalau kita bisa perbaiki, tentunya kegagalan itu akan berujung pada satu kesuksesan. Setuju? Nah, oke lah. Saya mengalami banyak sekali kegagalan. Dari awal membangun bisnis ini ya gagal maning gitu ya. Gagal terus, tapi pada akhirnya kita mencapai satu tahap prestasi, gagal lagi, prestasi, gagal, prestasi dan seterusnya. Nah, kita tahu bahwa 2015 para upline Anda, para pemimpin Anda, Crown Ambassador beberapa waktu yang lalu berkumpul memberikan satu rancangan, ya, rencana besar di 2015 di mana beberapa panggung itu sudah disiapkan, sudah ditentukan waktunya. Panggung kemenangan di 2015 yang terdekat adalah Recognition April. Betul ya? Insya Allah. Dan sebulan sebelumnya ada acara Best of the Best. Nah sekarang dari perjalanan kami para pemimpin-pemimpin Anda membangun bisnis scaling ini, sebenarnya kami selalu mengincar, kalau orang di luar sana ngomong target ya, tapi di sini karena tidak ditarget, jadi ngomongnya jangan target ya. Apa? Goals. Dari panggung ke panggung, kami selalu mengincar goals. Goals apa? Naik panggung. Gitu. Terus ngapain naik panggung? Apa alasan kita naik panggung? Ngapain coba kira-kira? Impian. Jadi yang dimaksud naik panggung adalah satu prestasi kecil yang bisa kita raih dan kita mendapatkan kesempatan penghargaan atas prestasi kita tersebut. Apakah prestasi tersebut itu peringkat? Mungkin iya, mungkin tidak. Lah emangnya kalau tidak mencapai satu peringkat baru boleh naik panggung? Boleh. Apa contohnya? Menjadi pembawa terbanyak. Betul ya? Naik panggung. Jadi kami selalu mengincar. Kalau PIN jelas, manajer sampai rugi, Crown Ambassador sampai Royal, itu jelas pasti naik panggung. Tapi ada yang bukan peringkat adalah tadi. Pembawa terbanyak. Good promotor. Pembawa grup terbanyak, ya harus jualan tiket memang di situ. Nah itu bagian dari barometer bisnis kita adalah berapa orang yang hadir di pertemuan. Dan setiap orang yang mendapatkan goals-nya atau mencapai goals-nya itu mendapatkan kesempatan naik ke panggung. Nah, budaya kami ya, dengan para pemimpin-pemimpin Anda di belakang adalah dalam satu panggung itu kami bisa naik lebih dari satu kali. Kok bisa? Ya bisa. Kalau pembawa terbanyak itu maksimal apa? Peringkat Emerald. Nah, saat peringkatnya Emerald Manager dapat PIN Emerald. Turun, nanti dipanggil pembawa terbanyak, naik lagi sebagai pembawa terbanyak. Oke? Recognition berikutnya lagi, naik lagi peringkat. PIN-nya apa? Diamond. Ya, Diamond, turun, naik lagi peringkat apa? Leaders Club. 2 PIN sekaligus. Nah, enak kan? Besoknya lagi naik Crown Manager, dapat PIN Crown Manager, turun, dipanggil lagi, naik sebagai
growth leaders, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi jangan, wah, dapat 1 kali panggung merdeka, goalsnya 2. Indah kan? Jadi pertemuan itu menyenangkan yang seperti itu. Tapi yang nggak menyenangkan prosesnya tadi. Ngomong yang menyenangkan apa yang nggak menyenangkan? Oke, nah kembali. Tadi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Andang Priadi. Sebelum orang lain merencanakan 2015, kita mulai hari ini. Mari kita menghitung hari. Wah, kayak lagu. Tapi kalau menghitung hari cuma dihitung aja nggak ngapa-ngapain nanti gitu kan. Ya, menghitung hari dengan aktivitas-aktivitas yang mengarah pada satu kesuksesan kita. Ya, hari ini saya nggak bawa materi apa-apa, tapi saya mau pinjam whiteboard aja ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk tim player kita. Ya, oke Bapak Ibu, saya mau memberikan satu ilustrasi saja ya. Kita tahu bahwa Keling Tower itu adalah sebuah bangunan dengan tinggi 25 lantai. Itu kantornya. Gitu ya. Nah, saya ibaratkan gambar seperti inilah. Nah, ini gambar Keling Tower nih. Nah, sekarang sebuah bangunan dengan apalagi tinggi 25 lantai, itu tentunya harus dipersiapkan dulu sebelum dibangun. Betul tidak? Nah, waktu peletakan batu pertama Keling Tower, itu orang udah gegap gempita, wah hebat, Keling sudah meletakkan batu pertama gitu kan. Terus kapan meletakkan batu terakhirnya gitu? Nggak ada ya. Setelah itu yang terlihat hanyalah berjejer seng, papan-papan seng yang mengelilingi tanah di Saharjo itu, di Kafling 59A tadi. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun, 1 tahun berlalu. Orang kemudian bertanya-tanya, Keling sudah peletakan batu pertama kemarin heboh, tapi ngomong-ngomong jadi nggak sih bangun? Kok yang terlihat hanya seng saja, jejer-jejer begitu? Oh jadi gitu kan, wah jadi Keling loh. Terus gimana? Ya itu lagi dipersiapkan. Masuklah ke bulan ke-13. Wah, ini setahun lewat sudah. Bener nih Keling jadi enggak? Bikin katanya tower 25 lantai. Oh, jadi enggak ya? Ini distributor ditanya mulai ragu-ragu, nanti saya cek upline dulu deh gitu kan. Mulai ragu-ragu. Dan kurang lebih di bulan ke-15, oh, orang baru tahu, betul ya jadi ya. Tapi kok lambat sekali sih ya, gitu kan? Kok lambat sekali ya? Itu kemarin baru kelihatan besinya aja udah menjulang ke atas. Kemarin nggak kelihatan, ini baru masang besi, kata orang begitu. Ya, udah hampir 1,5 tahun Keling peletakan batu pertama, baru masang besi. Orang bilang begitu. Tapi Anda tahu, di tahun kedua, lantai 1, lantai 2. Dalam 1 bulan itu 3 lantai. Loh, kok tinggi sekali? Cepet. Seminggu yang lalu lewat masih segitu, berikutnya udah tinggi. Dan masuk tahun kedua selesailah bangunan itu. Kira-kira arah pembicaraan saya kemana kira-kira? Tahu ya Anda ya, sebuah proses. Jadi, ngapain saja 1 tahun pertama Keling peletakan batu pertama kok nggak kelihatan, yang kelihatan kok cuma itu. Kenapa seperti itu? Karena pada umumnya orang melihat dari jauh, melihat dari jalan raya, tidak pernah melihat dari pesawat atau dari helikopter. Karena mereka melihat pakai helikopter, mereka tahu aktivitas di lahan 5.500 meter tersebut, itu lagi ngapain saja. Dari atas melihatnya dari samping ketutup. Jadi sebelum 25 lantai ini menjulang tinggi, ini saya bukan teknik sipil ya, bukan ahli bangunan saya, tapi kurang lebih kita semua tahulah ya, yang pernah bangun rumah atau melihat orang lain bangun rumah, apa yang dilakukan? Gali dulu pondasi, pasang dulu strukturnya, pondasinya, nggak cukup cuma pakai cakar ayam saja gitu, paku bumi gitu kan, gitu kan. Masuk, kali, bikin basementnya di sini, basement. Bikin basement nggak kelihatan kan, tapi pondasinya ini lama ini. Nah, arah pembicaraan saya adalah sama dengan menjalankan bisnis ini. Di bisnis Keling ini,
Ya, kalau Anda sudah baca The Cash Flow Quadrant, ya, kita ini memulai bisnis ini ada di kuadran kiri sebagai self-employed. Seperti orang yang bekerja untuk diri kita sendiri, kita lakukan bisnis ini, kita dapatkan hasil. Kita tidak lakukan bisnis ini, jangan harap dapat keuntungan dari bisnis ini. Itu awalnya. Tapi yang membedakan kita dengan seorang employee yang pada umumnya, seorang marketing konvensional, mereka bekerja memang menukarkan waktunya untuk uang, tapi kita membangun aset. Dan membangun aset tidak bisa dibangun sebulan atau 2 bulan, tapi perlu waktu. Nah ini mindset kita mulai diajak untuk pindah ke kuadran kanan. Kita jualan produk tapi juga membangun jaringan. Kita jual produk mendapatkan keuntungan langsung, itu self-employed. Tapi membangun jaringan, kita mengarah sebagai seorang business owner. Kita mengarah sebagai seorang investor. Masih ingat ya? Cash flow quadrant? Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di tahun pertama kita menjalankan bisnis ini, jangan pernah berharap Anda langsung bonus, langsung jadi Platinum Leaders Club. Nggak bisa. Nggak bisa. Bahkan tahun pertama ada yang tidak Leaders Club, malah Ludes Club. Gitu kan. Orang diajarin suruh jual produk keling, malah yang dijual TV, tape, apa dijual buat apa? Buat biayai bisnis keling. Loh, bisnis keling ini menghasilkan uang, kok malah jual ini itu? Jual produk. Nah, saya alergi lah kalau jual produk, tapi kalau jual TV yang di rumah nggak alergi gitu kan. Nah, ya, ini bisnis multi level marketing, ya jual produk. Cuma cara menjualnya, caranya multi level marketing, bukan door to door. Ya, bukan ke pasar, nawar-nawarin orang, nyari orang sakit di rumah sakit, enggak gitu. Tapi dengan cara yang elegan, presentasi, follow up, nggak join di bisnis ini, nggak tertarik di bisnis ini, pasti orang perlu produknya, follow up, jadi pelanggan kita, servis yang baik, itu jualan yang baik di bisnis ini. Tapi membangun jaringan jauh lebih penting. Ada pertanyaan seperti ini, Pak, di bisnis scaling ini jualan produk sama membangun jaringan penting yang mana sih? Dua-duanya, saya katakan penting jualan produk. Iya, membangun bisnis scaling itu penting jualan produk, tapi jauh lebih penting bangun jaringan. Itu. Loh, kalau saya ngomong penting jualan produk, semua jadi sales nanti. Saya nggak merendahkan profesi salesman juga baik di luar ya. Tapi Anda tidak dipersiapkan menjadi seorang sales. Kalau saya ngomong penting bangun jaringan, wah jaringan semua, aplikasi sehari 10, wah, luar biasa kan, nggak ada yang jualan produk, jadinya bukan bisnis jaringan tapi bikin paguyuban. Loh, nggak ada omset, betul? Ini paguyuban apa yayasan sosial nggak ngerti gitu kan? Nggak ada omset, nggak ada profit, ya. Nah, saya bicara hal yang tidak enak dulu adalah kita mempersiapkan terlebih dahulu pondasinya di bisnis ini. Nah, ini harus kita pahami di depan. Kenapa di bisnis scaling ini yang sudah berpasang-pasangan, punya pasangan hidup, suami atau istri, itu harus mengerti konsep bisnis ini. Nggak jalanin salah satu nggak apa-apa, yang cuma jalanin suaminya saja atau istrinya saja nggak apa-apa, tapi pasangan kita harus tahu. Misalkan seorang suami jalankan bisnis scaling semangat sekali, tapi istrinya nggak pernah dilibatkan, nggak paham apa itu scaling. Udah pokoknya Bu doain aja, saya pokoknya berjuang untuk ibu sama anak-anak. Wah gayanya begitu kan kalau bapak-bapak gitu. Ya saya doain, sukses ya Pak, gitu kan. Sebulan, bulan kedua doain, ya Bu, gitu. Si suami paham bisnis ini investasi kan, ya. Tapi kok kemarin sebulan cuma dapat 200.000 ya, padahal tiap hari presentasi. Bulan ketiga doain gimana? Katanya ada hasilnya, kok nggak ada hasilnya gitu kan? Nah, mungkin salah dalam strategi membangun bisnis ini. Dia hanya membangun jaringan aja nggak jualan, nggak ada uang. Jualan saja mau 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun ya nggak akan besar bisnisnya, cuma jualan, capek iya gitu. Nah, jadi pasangan kita kalau tidak mendukung kita, itu bukan yang salah pasangan kita kurang melibatkan. Demikian pula istri yang suaminya tidak menjalankan bisnis ini, libatkan minimal tahu konsepnya. Jadi enak, bagus lagi dua-duanya jalan. Apalagi sekarang ada LBC. Tepuk tangan dulu untuk LBC ya. Nah, itu lebih bagus lagi ya.
nggak usah sponsoring, nggak apa-apa, jualan produk nanti pelan-pelan diajarin gitu. Misalkan seperti itu, bantu jualan. Ya, nah sekarang kembali bagaimana kita membangun struktur di bisnis ini. Agar apa? Agar bisnis kita besar. Anda jangan berharap ini dapat peringkat manajer, emerald dan semua. Peringkat itu akan mengikuti nanti. Buat apa bangunan 1 lantai, 2 lantai sampai 25 lantai ini dibentuk kalau strukturnya dangkal atau bahkan nggak ada strukturnya. Goyang sedikit, sudah. Di bisnis ini bisnis penuh tantangan loh. Kabar buruk lagi loh ini. Ya. Artinya apa? Anda sudah siap menghadapi tantangan di 2015. Anda siap sukses. Nah, sekarang begini ya. Apa yang harus kita lakukan agar kita memiliki bisnis besar? Ya, mungkin beberapa di antara Anda yang baru memulai bisnis ini, ya saya berikan gambaran ilustrasi yang sederhana seperti ini agar apa yang Anda lakukan langkah-langkah kecil ini nantinya memberikan dampak besar di kemudian hari. Ya, ilmu saya bukan ilmu yang hebat nih hari ini yang saya sampaikan, ilmu kuno, ya, ilmu zaman bahula di bisnis scaling. Tapi gara-gara ilmu ini yang diajarkan oleh upline saya, Pak Kelvin, Pak Henry, ya. Ini yang membuat kami bisa jadi Crown Ambassador, senior, bahkan royal. Gitu. Jadi saya tidak ada ilmu lain yang lebih baik kecuali apa yang ingin saya sampaikan. Ini, oke, siap? Nah, jadi begini. Yang pertama, apa ya kira-kira? Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Nah, ini apa yang pertama harus kita lakukan? Yang pertama adalah bangunlah struktur. Jadi membangun struktur di bisnis ini itu harus, ini kita bicara full teknik hari ini, ya. Harus kita pahami marketing plan terlebih dahulu. Bahwa marketing plan Keling itu mengajarkan kita membangun berapa leg? 5. Jadi, apa yang harus Anda lakukan saat Anda join di bisnis ini? Setelah Anda membuat daftar nama, mengundang, presentasi, follow up dengan upline Anda, maka secepatnya Anda harus memiliki 5 leg. Wah, ada yang ketipu? Saya di BOP itu diajarin cuma 3 leg, Pak. Kok Pak Rifai ngomongnya 5 leg? Kita buka marketing plan. BOP kita besok sudah buatnya 5 leg lagi. Sebenarnya membuat 3 leg itu biar mudah dipahami, karena struktur di bisnis ini yang menghasilkan keuntungan besar adalah struktur 5. Coba Anda lihat di marketing plan ya, nanti dibuka itu di starter kit ya. Bonus yang 1 poin, 2 poin, namanya bonus apa? Dynamic fund. Nah, dynamic fund ini 1 poin itu kalau Anda memiliki 3 leg 400. 400. Ini 1 poin. Ya. Kalau 5 leg 400, ini berapa? 2 poin. Ya. Ini 1 poin, ini 2 poin. Kalau seperti ini 1 poin, bonusnya berapa? 3 leg 400 berapa bonusnya? 1 juta ya sekarang ya. Nah. Yang ini berapa? 1,657. Salah semua. Ini enggak ada bonusnya kalau begini Pak. Ini enggak 400 BB ya enggak ada bonusnya. Ya gimana Anda dapat bonus 5 leg Anda 400 tapi Anda enggak 400 gitu kan. Biar enggak ngantuk Anda. Ya kejebak kan. Anda poin, wah saya 5 leg saya 400 tapi kok saya enggak ada bonusnya, ya itu masalahnya. Anda juga harus 400 ya. Jadi begini. Bayangkan kita baru memiliki 5 orang saja, 5 struktur saja, kita mencapai 400 dari hasil penjualan atau servis pelanggan, dan mengajarkan 5 orang itu untuk servis pelanggan, sama seperti apa yang Anda lakukan. Potensi penghasilannya, 5 leg ini Anda memiliki penghasilan hampir 2 juta rupiah, 1,8. Anggaplah di bulan pertama Anda 400, sendirian, bonus berapa? 40.000 ya? Bulan kedua punya 3, 400, 3 legnya 400, bonus 1 juta, 40.000 naik ke 1 juta, signifikan kan? Bulan ketiga Anda punya struktur 5, ini yang 400, bonusnya berapa? Hampir 2 juta, bayangkan. Nah sebenarnya rahasia dari memiliki struktur 5 leg, ini untuk peringkat apapun, kecuali Royal Crown Ambassador. Royal harus berapa? 8.
Jadi apa yang harus Anda lakukan? Kalau Anda kembali, Anda baru join di bisnis ini, secepatnya dalam 1 bulan mensponsori 5 orang. Itu struktur. Oke? Ya. Nah, kalau Anda sebagai upline-nya, maka Anda membimbing dolen Anda secepatnya 5 leg-nya berapa? Secepatnya mendapatkan 5 leg dan ada home meeting di 5 leg itu. Atau minimal home meetingnya di 3 leg. Karena 2 legnya mungkin kategori boy, nggak apa-apa, yang penting 400. Nah, kalau secepatnya 1, 2, 3 bulan, bonusnya banyak, para suami tiap hari presentasi, partner sejati 30 kali presentasi kan ya sebulan. Kira-kira bulan ketiga, para istri yang di rumah yang mendoakan itu komplain tidak? Enggak, setorannya ada gitu kan. Nah ini, nah sebenarnya ya P yang pertama, S dan P yang pertama ini berkaitan. Yang kedua, ada yang tahu? Profit, untung. Ya. Jadi antara struktur ya dan keuntungan ini berhubungan langsung. Ada yang omsetnya besar di bisnis scaling, ya omsetnya besar. Misalkan seperti ini, omsetnya berapa? Oh saya omsetnya 10.000 BV. Wah hebat. Peringkatnya apa? Sapphire Manager. Oh, keren toh? Omsetnya 10.000 BV. Tapi kok bonusnya cuma 500.000 ya. Padahal katanya kalau 10.000 bisa sampai 4 juta, 4,5 juta. Iya 10.000 yang GPS, Global Bonus Sharing, yang Platinum Partner Sejati. Tapi kalau misalkan seperti ini, padahal saya 400 loh. Gitu kan. Saya 400. Ini grup saya 5. Wah. Yang ini 10.000, grup yang pertama ini, 10.000 BV. Yang ini 100, yang ini 50, yang ini 5 beli sabun 1. Itu kan. Yang ini klorofil 1, 20. Saya 400, kok bonus saya 500. Anda tahu permasalahannya di mana? PGBV. Apa itu PGBV? Ya, mungkin beberapa teman-teman yang baru masih awam. PGBV ini adalah ya volume di luar grup manajer Anda. Kalau Sapphire berarti kan di sini ada manajer kan? Di mana volume ini harus dipenuhi syaratnya sebagai seorang mulai dari Sapphire Manager, Ruby, Emerald dan seterusnya. Tapi kabar baiknya PGBV itu menurun. Pertama 2.000 BV Sapphire, yang kedua Ruby di 1.600, Emerald 1.200, kemudian Diamond berapa? 600. Ya. Enak kan? Apa perlu saya jelaskan lagi itu? Perlu enggak? Key Marketing Plan, KMP. Sudah ikut KMP belum? Itu dijelaskan nggak perlu ya, saya jelaskan, saya singgung saja. Nah, itu tapi jangan juga Anda terobsesi jadi diamond karena 600 BV, PGBV-nya. Kenapa? Karena struktur tetap penting. Peringkat apapun ya. Nah, kalau Anda sudah punya struktur seperti ini, masing-masing 400, 400, ya 400. Tadi seorang Sapphire PGBV-nya berapa? 2.000. Selesai. 4 kali 5 kan ya. 2.000 selesai. Nanti kalau sudah Ruby 1.600, Emerald 1.200 dan seterusnya. Nah, ini yang saya katakan bahwa antara struktur dengan keuntungan di bisnis ini, hasil atau bonus di bisnis ini berkaitan erat. Bukan erat lagi, langsung. Ya. Anda dapat development bonus dari ini, selisih. Ya, dari downline Anda. Dari omset pribadi Anda sendiri, Anda juga dapat. Ya, development bonus itu keuntungan di luar keuntungan eceran. Nah, jadi kalau yang ingin cepat di bisnis ini boleh, tapi cepat belum tentu kuat. Cepat yang baik adalah cepat membangun strukturnya, tapi kabar buruknya bangun struktur, bangun kedalaman itu butuh waktu. Perlu waktu. Makanya kita harus paham konsep investasi waktu di dalam bisnis scaling ini. Oh setahun kok belum? Ya 2 tahun. 2 tahun kok belum? Ya 3 tahun. 3 tahun belum? Ya kebangetan. Gitu kan. Ya, jadi ini. Nah, terus sampai kapan? Sampai kapan? Sampai peringkat apapun. Bicara masalah struktur, tidak cukup kita berbicara tentang, ini lebih dalam lagi ya. Banyak materi yang membahas tentang bekerja ke dalam. Betul tidak? Kok tidak ada bekerja melebar ya Pak ya? Ada materi bekerja melebar?
Yang sudah lama di bisnis ini, pernah dapat materi bekerja melebar? Nggak ada. Karena saat kita bekerja di dalam, ya, bekerja ke dalam, itu harus melebar terlebih dahulu. Ya, jadinya nggak ada materi bekerja melebar. Nah, ada satu kondisi seperti ini. Nanti mungkin teman-teman yang masih baru belum begitu paham, tapi mengantisipasi saja. Pak, saya punya struktur 5, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Omsetnya besar sih, Pak. Yang pertama omsetnya 15.000 bibi. Yang kedua omsetnya 12.000 bibi. Yang ketiga 5.000 bibi. Yang keempat 400. Menurut Anda kalau seperti ini bonusnya berapa? 15.000, 12.000, 5.000. Berapa bonusnya? Berapa? 27 ditambah 5. Berapa? 27 tambah 5, 33 lah kurang lebih ya. 33.000. Bonusnya besar enggak? Besar. Belum tentu. Nah, ya itu pasti. Nah, sekarang pintar Anda deh. Belum tentu. Jadi begini. Ini bisa terjadi seperti ini. Ini omset itu di kedalaman sekali. Ya, dalam, sangat dalam sekali. Akhirnya harusnya Anda mendapatkan bonus besar, tapi seperti ini jadi tidak besar. Kenapa? Ini hanya mungkin 200 PV, ini 400, tapi mereka tidak punya kelebaran. 10 level di grup Anda tidak memiliki kelebaran, jadi kurus nih. Omsetnya di bawah, gitu kan. Nah, kalau lagi musim hujan, disedot gampang. Kalau di bawah sekali musim kemarau panjang, wah, ya mesin pompanya jebol itu. Kenapa? Ini perlu kelebaran. Nah, nanti ada bonus-bonus yang lain yang memerlukan leadership misalkan ya, atau bonus-bonus unilevel dan jadi perlu di sini diajarkan melebar. Jadi ajarkan, ya intinya dari itu adalah setelah Anda bekerja melebar seperti ini, saat Anda bekerja ke dalam, ajarkan di kedalaman untuk melebar. Gitu ya. Jadi enggak gede sih strukturnya di bawah, tapi upline-nya cuma nutup-nutup poin aja, ya enggak besar. Kan ada perhitungan bonus yang pakai level-level gitu ya. Nah, ya. Ini maksudnya seperti itu. Jadi struktur tidak cukup hanya struktur Anda, tapi struktur di kedalaman juga harus diajarkan, dibangun. Ya. Nah ini, struktur profit. Ya. Oke, terus yang ketiga. Ya. Ini P pertama profit. Yang ketiga adalah P, postur. Postur. Apa sih postur itu? Postur? Sikap. Hah? Bentuk. Ya. Waduh, bentuknya bagusnya plan gue. Bukan. Postur yang dimaksud adalah sesuatu yang positif yang ada di dalam diri seseorang, baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam itu kaitannya dengan sikap, tindakan, ya. Dari luar ya penampilan secara fisik. Posturnya sudah bagus ini. Peringkatnya 6% tapi posturnya LC ini sudah ketahuan calon LC. Ya, seperti Anda semua ini misalkan. Ya. Nah, itu kurang lebih lah ya sederhananya. Saya tidak akan membahas postur itu secara menyeluruh karena membahas materi postur itu nggak cukup 1 jam. Ya, itu materi lama lah. Tapi sampai hari ini masih dipakai. Nah sekarang begini. Membangun bisnis ini perlu postur. Setuju tidak? Setuju. Kenapa Anda diajarkan memakai pakaian rapi? Ya, baru join di bisnis ini bebas. Tapi begitu Anda masuk ke ruangan ini, ikut partner sejati meeting. Ini bagian dari pembentukan postur Anda. Kenapa? Karena seorang pemimpin harus memiliki postur. Postur, ya, sikap dari luar dan dari dalam. Itu semuanya penting, tapi kita kadang tidak bisa mengedepankan dua-duanya dalam satu waktu. Gitu. Yang bagus dari dalam dulu yang bagus. Ya. Tapi kalau dalamnya sudah bagus, casingnya enggak diikutin, ya enggak bagus juga gitu kan. Oh berarti luarnya dulu. Luarnya dulu, dalamnya enggak dibentuk-bentuk, juga enggak bagus. Tapi akan lebih mudah, postur dari luar dulu kita bentuk,
dari dalam pelan-pelan. Dari luar, postur seorang pebisnis, postur seorang yang sukses, itu hanya hitungan 5 menit, itu bisa dibentuk loh. Betul nggak? Misalkan seseorang datang dari sini, mau ikut PSM, wah nggak boleh pakai sandal jepit, pakai jeans bolong-bolong, pakai kaos oblong, nggak boleh. Ayo pakai jas, pakai sepatu, pakai dasi. Oh iya Pak, mana? Di mobil, ambil di mobil. 5 menit lagi ke sini. Bisa masuk nggak? Nggak bisa. Berarti postur dibangun dalam waktu 5 menit itu postur dari luar. Tetapi kita lihat, seseorang yang pakai jeans belel, bolong-bolong, sandal jepit, kaos oblong, jalannya kira-kira bagaimana? Gitu kan, enak kan, jalannya juga cuek gitu kan, ya kan, jalannya udah enak sekali, gaul sekali lah pokoknya. Begitu masuk ke ruangan ini, terus ganti langsung pakai jas, pakai sepatu, dasi, wah, tambahin parfum lagi, parfum Kelly gitu. Jalannya bisa santai kayak tadi? Enggak, ini posturnya orang sukses, jalannya tegap. Ya, lebih kelihatan berkarisma. Padahal dalamnya belum gitu, tapi setidaknya membentuk, mengarah. Ya, sikapnya nggak bisa celengean, ngomongnya juga hati-hati karena sudah pakai dasi, masa ngomongnya lo mau kemana gitu. Nah, itu sudah nggak lulu lagi. Bapak, Ibu gitu udah memanggilnya, atau Anda mau kemana? Mas, Mbak, bahasanya lebih santun lagi. Nah, itu pelan-pelan, ya. Nah, postur di dalam bisnis ini penting sekali. Apakah orang yang punya postur ini yang sudah duitnya besar? Belum tentu. Padahal untuk membangun postur butuh biaya juga, betul ya? Perlu investasi, beli dasi, berapa sekarang dasi? 120.000 beli jas, ada yang hari ini baru beli jas. Nah, jas hujan. Ya kan? Ada yang baru pengen banget ikut PSM, langsung cari sepatu pagi-pagi ke mall, gitu. Nah, itu ada hari ini. Atau jangan-jangan ada jasa penyemiran sepatu hitam di sana, yang coklat langsung disemir, gitu kan? Nah, ini pembentukan postur. Postur itu perlu biaya. Tapi jangan Anda berpikir kalau Anda sudah punya uang baru membangun postur. Semua seiring. Jadi kalau di awal kita memang berinvestasi. Nah, sekarang misalkan seperti ini. Anda join di bisnis ini. Kalau Anda seorang pebisnis, Anda seorang profesional, Anda seorang dosen, Anda seorang apa, itu sudah terbiasa pakai dasi, jas, dan sebagainya. Oke lah. Masuk di ruangan ini, Anda tinggal mengganti dasinya, dasi ke sistem aja. Yang lain sudah siap, oke. Ya. Tapi yang belum sama sekali. Yang seumur hidup nggak pernah namanya pegang dasi itu seperti apa. Wah, berat sekali kan. Mau pakai dasi, wah diikat-ikat nggak bisa ngelepas malah kecekik gitu kan. Ngeri kan, makanya upline itu perlu ngajarin pakai dasi gitu kan. Ya diajarin lah. Tapi ngomong-ngomong, pakai dasi itu masalah gampang. Betul nggak? Masalah gampang, yang nggak gampang bapak-bapak ini kalau pakai dasi sudah pakai mau keluar rumah. Tengok gitu kan. Jangan-jangan saya diketawain orang, itu yang nggak gampang itu. Betul nggak? Nah, iya, nanti keluar dari ruangan ini belum sampai pintu sana udah dilepas dulu gitu kan dasinya. Nah, inilah pembentukan postur. Jadi kita ngomong 2015 tadi kita ngomong struktur, kita ngomong profit, perbaiki. Kalau bonusnya belum besar, strukturnya dulu diperbaiki. Kalau sudah mulai dapat bonus, investasi, beli pakaian yang baik. Ya, pakaian saya nggak ada yang mahal kok. Selama saya menjalankan bisnis sampai hari ini nggak ada yang mahal. Yang penting pantas, profesional, itu saja. Ya, beli nggak yang terus harganya sekian ngikutin pertumbuhan bonus, enggak, ya wajar saja. Anda juga boleh beli ya menurut kemampuan Anda. Anda mampu beli, pantas, beli, pakai ya, yang pas, gitu kan. Baju ya bapak-bapak putih, ibu-ibu sama-sama putih, beda bentuk. Jangan terus bapak-bapak pink, gitu kan, jangan. Gitu. Ya memang putih gitu ya gitu kan. Nah sekarang begini, saya berbicara tentang postur, ini penting di dalam membangun bisnis ini. Tapi banyak orang yang gara-gara nggak punya struktur yang baik di bisnis ini, nggak punya profit, posturnya menurun. Padahal awal sudah dibangun. Di awal oke lah, baru join pakai dasi, pakai jas, manajer pakai jas gitu kan. Tapi strukturnya nggak dibangun-bangun, nggak konsultasikan ke upline dan sebagainya. Profitnya menurun. Ya. Nah, ingat bahwa postur kita tidak cukup dibangun secara fisik saja.
tapi dari sikap, dari perilaku kita, tindakan kita ke downline. Kalau bonusnya kurang, lama-lama kreatif. Di luar sana saya pernah dengar, kalau di ruangan ini nggak ada mudah-mudahan. Ya. Wah, ayo, saya bantu. Kamu mau nggak manajer? Mau. Kamu nggak mau partner sejati? Mau. Kamu mau? Gini loh. Kalau mau, saya akan dampingi kemana-mana. Gitu. Oh iya. Kan begini. Motor saya itu sudah jelek. Bagusnya kayak motor saya diganti yang bagus biar bisa dampingin kamu kemana-mana. Oh iya ya, plan mantap, plan saya setuju. Masalahnya begini, yang buat DP belum ada. Gimana? Kan ini demi kebaikan kamu. Jadi saya pinjamin dulu DP-nya. Oke? Tujuannya membangun apa tadi? Postur, biar kelihatan keren. Motornya C70 Pitung, mau diganti yang apa itu ya, Kawasaki Ninja, wah 250 gitu misalkan. Nah, misalkan, apalagi nanti ada produk baru nih, demo, harus pakai motor yang bagus. Ini demi kamu loh. Oh iya, downline minjamin duit. Kenapa minjam? Karena nggak punya struktur, kurang profit. Ya, ini di luar sana saya pernah dengar cerita seperti itu. Lama-kelamaan, upline ini yang sangat dihormati, disegani, karena berkarisma. Wah, pokoknya top markotop upline ini. Tapi lama-lama, downline-nya ngelihat, katanya pinjam 3 bulan mau dikembaliin. Ini sudah 3 tahun nggak dikembaliin gitu kan. Misalkan, kira-kira ada postur nggak? Ya nggak 3 tahun, misalkan setahun gitu. Nah ini, ya saya ngomongin orang di luar sana, di ruangan nggak ada. Jadi nggak ada yang sakit hati lah kalau saya ngomong seperti ini ya. Memang saya kadang harus bicara jujur gitu. Kenapa? Hal-hal seperti ini sering terjadi. Niatnya baik, tapi caranya yang salah. Niatnya baik sih. Ya kalau terus langsung dia setahun kemudian jadi Corona Ambassador. Wah langsung selesai itu. Nah, DP yang dipinjam dari lah. Kalau setahun kemudian namanya juga goals, kadang tercapai, kadang enggak kan. Maunya jadi Corona Ambassador ternyata Corona Barawa gitu kan. Enggak kembali gitu kan duitnya. Itu contoh ya. Jadi struktur, profit, postur. Postur di awal sudah dibangun. Harusnya terus terbangun. Jangan sudah dibangun kemudian dihancurkan. Karena tindakan kita sendiri, karena kurang keuntungan, kurang bonus, kurang profit. Ya. Nah, sekarang kita mulai benahin, ya. Kita bangun lagi postur kita, ya. Makin hari makin baik, ya. Saya tahun baru berganti, belum tentu saya ganti jas kok. Kadang jas lama masih setahun lalu jas masih bagus saya pakai gitu. Saya laundry aja udah gitu. Belum sobek, belum ada jendelanya nggak apa-apa gitu kan. Nah, pakai lagi, masih pantas. Sepatu, oh masih pantas, gitu, pakai lagi. Ya, kaos kaki, wah udah warnanya abu-abu, bukan hitam lagi, gitu ya ganti, beli produk Keling kok, gitu misalkan, ya. Atau ini sabuk pengaman, ikat pinggang, gitu kadang yang suka lagi presentasi, gespernya lepas sendiri misalkan, gitu ya gantilah, gitu lah. Loh, jangan ketawa, saya ngalamin dulu. Keren sih kinclong, tapi ternyata lepas sendiri karena sudah jepitnya sudah dol gitu. Lagi presentasi gitu kan, bayangkan gitu. Nah, untung nggak melorot nih. Nah, jadi investasi agar apa? Penampilan kita makin hari makin baik, makin profesional. Ya, baju yang awalnya putih lama-lama jadi abu-abu, ganti gitu kan, ya kan? Abu-abu bukan karena kena pewarna, ya karena kemakan usia gitu kan. Ya itu contoh. Jadi ayolah kita struktur perbaiki, profit perbaiki, postur terus dibangun. Dan sekali lagi tidak cukup membangun postur dari fisik saja, perilaku kita makin baik, makin baik, makin baik. Investasi produk diperbanyak. Apalagi sekarang produk banyak sekali yang baru invest gitu kan. Ya, jangan sampai wah produk baru bagus, ayo. Jangan kan ini kesempatan peluang, terus bagaimana plan kamu jadi MS gitu kan. Oh ya, bagus berapa? 15 juta. Iya, nanti kalau kamu jadi MS saya bantu. Siap plan. Bantunya nanti saya pinjemin ya produknya ya. Saya pasarin. Ya, ini plan yang kreatif gitu. Downline-nya suruh jadi MS, bantu nanti dijualin, jualan. Laku enggak kalau dijualin? Laku, duitnya belum tentu kembali gitu kan. Nah, ini enggak postur yang udah dibangun jatuh lagi gitu kan. Sikap. Penampilannya ternyata dibiayai dari tadi. Ini saya bukan ngomong yang negatif, enggak. Tapi kita mengantisipasi jangan sampai itu terjadi. Karena pernah terjadi di luar sana dan orangnya sudah enggak ada sekarang. Ya.
Tapi upline-upline Anda di belakang sana paham bagaimana menjalankan bisnis ini dengan baik tanpa merugikan downline. Mereka jadi Crown Ambassador. Ya, postur. Ini kita ngomong postur yang ringan-ringan lah, ya meskipun ringan-ringan kadang nyelekit juga gitu kan, nggak enak juga. Tapi saya harus ngomong yang jujur pada Anda, ya. Profit, postur. Ya. Yang ketiga, 4, belum ngantuk. P yang ketiga maksudnya begitu. Adalah peringkat. Jujur Bapak Ibu, teman-teman semua yang terutama teman-teman yang angkatan saya lah di belakang ya. Mereka paham bahwa pola kami membangun bisnis ini bukan mengejar kecepatan bisnis, tidak. Tapi kami mengejar kekuatan struktur. Peringkat kami ketinggalan. Ya. Saya, Pak Andang, dan teman-teman yang lain di belakang itu peringkatnya lama-lama. Tapi lebih baik kami tidak naik peringkat, tapi bonus kami naik, bisnis kami membesar. Wah, Pak Rifai menyejukkan hati saya belum naik peringkat berarti ini ya. Sip, gitu kan, nggak apa-apa gitu. Tapi, gitu. Kalau bonus naik peringkat nggak naik ya kebangetan gitu kan. Yang sering terjadi kalau peringkat nggak naik bonusnya nggak naik. Gitu. Yang terjadi meskipun terjadi juga ada yang terjadi peringkatnya nggak naik bonus naik memungkinkan. Nah, berarti peringkat itu nggak penting kata siapa? Peringkat itu sangat penting. Yang salah adalah Anda mengejar peringkat tanpa mengabaikan gitu. Atau Anda mengabaikan yang itu tanpa memikirkan membangun struktur dan sebagainya. Vital sign, gitu. Kembalinya ke vital sign. Peringkat itu bagian dari goals kita. April besok kita mau naik apa? Itu goals, peringkat. Tapi untuk mengejarnya, yang dikejar bukan peringkatnya, vital sign. Kalau cuma mau jadi emerald, gampang. Anda punya 3 orang, ajarin jualan produk klorofil aja, nggak usah produk yang lain. Klorofil. Wah, 3 bulan lagi mereka jadi manajer. Kalau punya 3, Anda jadi apa? Emerald. Gampang? Gampang. Hati-hati. Tiap hari presentasinya klorofil. Nggak pernah ngomongin bisnisnya. Nggak pernah bicara jaringan, nggak pernah bicara sikap, nggak pernah bicara apa. Jualan klorofil. 3 like Anda, manajer semua akumulasi. Anda jadi emerald loh. Kebanyakan ngomong itu tadi, klorofil. Berarti salah ngomong klorofil. Enggak salah ngomong klorofil. Yang salah adalah tekniknya tadi. Karena saking kepinginnya naik panggung jadi emerald manager. Ya kan? Nah, beda. Emerald yang baik adalah emerald yang membangun jaringan. Emerald yang di bawahnya ada emerald. Gitu. Jaringan berarti kan? Di bawahnya lagi ada emerald lagi, di bawahnya lagi ada sapphire, ada rupiah, ada manajer, dan seterusnya. Dan di bawahnya lagi ada yang 12%, 9%, 6%, 3%, dan member baru. Itu yang benar, vital sign. Ya, seorang leaders club, itu di bawahnya, mungkin dia emerald atau diamond, di bawahnya ada emerald, ada pemimpin-pemimpin baru, partner sejati, platinum, partner sejati emas, dan sebagainya, itu banyak. Tapi kalau emerald yang di bawahnya hanya 3 orang jualan klorofil, di bawahnya cuma ada mineral. Nggak ada emeraldnya gitu. Ya capek. Yes, naik panggung. Besoknya capek ya. Kenapa? Stoknya masih banyak klorofil gitu. Gitu, ya kan? Nah, jadi bagaimana? Kembali ke konsultasi. Kita tidak bisa konsultasi panggung seperti ini. Oh, Pak Rifai ngomong 5 leg, berarti saya punya 5, jagain 5 leg. Tapi nggak pernah dibicarakan dengan upline. Ya. Anda harus bicarakan dengan upline, 5 leg ini mau diapain? Siapakah orang-orang yang menjadi prioritas? Ya. Goals-nya apa dan sebagainya, bicarakan transparan dengan upline Anda yang leaders club. Ya. Agar Anda bisa mencapai goals Anda di April besok. Ya. Nah, kalau Anda sudah mencapai peringkat itu dan didukung oleh struktur yang baik, ini semua kena. Jadi saya bingung mau ngomong 4 hal ini yang utama yang mana ya. Tapi satu dengan yang lain itu berkait. Sekarang saya ngomong. Kalau Anda punya struktur, Anda punya profit tidak? Anda punya postur tidak? Anda bisa mencapai peringkat-peringkat tertentu tidak? Bisa. Oke. Kalau Anda punya profit, ya,
Anda punya poster tidak? Punya. Anda punya peringkat? Anda punya peringkat, tapi nggak punya struktur, ada profit nggak? Nah, satu dengan yang lain. Punya peringkat, nggak ada struktur, nggak ada profit, ada poster nggak? Peringkat tinggi, tapi bonusnya kurang. Strukturnya nggak ada. Hati-hati, posturnya lama-lama berkurang, tidak dihargai lagi nanti. Saya tidak mau mengecilkan hati Anda yang mengalami seperti itu. Itu tidak salah. Saya mengalami. Ya, saya nggak punya postur sama sekali, mengalami. Bayangkan, Pak Andang peringkatnya emerald, saya sapphire manager. Postur dari mana saya? Pernah dengar cerita saya kan yang kemarin ya? Saya upline-nya Pak Andang, tapi yang emerald Pak Andang duluan. Loh kok bisa ya? Iya, ini multi level marketing, bukan piramida. Gitu. Betul kan? Nah, sekarang begini ceritanya. Saya awal 2003 join di bisnis ini. Ya, saya bonus pertama bulan Maret 17.000 sekian, itu bonus pertama. Setelah itu belang belentong, kadang dapat bonus, kadang enggak, seringnya enggak gitu. Tapi Pak Andang dibimbing oleh Pak Kelvin, saya enggak mau dibimbing. Pak Andang bonusnya sudah belasan juta, ya. Dan saya kan kepingin kan, bulan Agustus saya ngomong, Dang, itu bonusnya kok bisa gede gitu, 400 BV, gitu kan. Akhirnya saya, wah jualan produk, wah gampang 400 PV orang beli ikan bakar, tawarin klorofil, beli ikan bakar, sakit ya Pak? Iya, ini minum ini Pak, spirulina. Setiap orang sehat yang mau sakit ya Pak? Iya, gitu langsung. Jualan saya 400 PV, begitu keluar bonus, dek, kok cuma 500.000. Pak Andang bonusnya udah belasan juta, saya 500.000. Wah, ini Pak Andang nggak bener nih. Gitu. Cek, Dang, tanggung jawab Dang. Aku udah 400 PV loh. Kok kamu gede aku enggak, aku kan upline-mu gitu kan. Loh Mas, iya sih 400 BV, tapi kamu enggak ada PG BV-nya loh Mas. Gitu. Maksudnya gimana? Loh kamu sapphire manager, Mas Rifai sapphire manager, tapi PG BV-nya enggak ada. Gitu. Oh begitu ya. Jadi perlu PG BV berapa? 2000 BV termasuk yang 400 tadi, berarti kurang 1600. Oke, kejar. Wah kejar, akhir tahun saya kejar. Kalau PGBV kena berapa Ndang? Ya 3,5 juta dapat Mas. Wah saya semangat. Dari 500 ke 3,5. Wah kejar, bangun jaringan. PGBV kena. 2.000 BV, bahkan lebih 3.000 BV. Hebat kan? Tapi bonusnya kecil, nggak nyampe 3,5. 2 juta ya lumayan naik gitu. Tapi wah ini Ndang ngapusin deh gue. Gitu. Katanya 3,5 juta, ini kok 2 juta. Coba lihat PGBV, iya kena ya, Nah, lama nih, Mas Andang itu analisa lama. Kenapa ya ini PGBV kena? Wah ketahuan, gimana mau besar Mas, PGBV kena, tapi nggak 400. Loh, saya cerita yang benar ini. Berarti yang salah siapa? Pandang bukan? Yang salah saya, kenapa konsultasinya ke downline? Ke upline kalau konsultasi gitu kan. Nah, cerita saya seperti itu. Jadi saya bicara ini sebenarnya maaf kalau Anda tertawa, Anda menertawakan saya lah, gitu. Nggak apa-apa. Kami ngalamin, berarti kan nggak enak duluan kan di depan. Mau lihat buktinya? Mau lihat buktinya? Ya karena ini di PSM. Boleh nggak Pak Andang saya liatin Pak Andang? Boleh. Bisa dibantu Pak Yudi, di tas saya ada fotokopian statement bonus 11 tahun yang lalu. Ya. Nah, jadi saya bicara maaf, saya ngomong nggak enak-enak, mungkin Anda sakit hati, sebenarnya saya ngomongin diri saya sendiri Bapak Ibu. Gitu. Yang orang baru bergabung di bisnis ini tapi pernah dapat bonus sekali siapa? Ibu-ibu boleh, bapak-bapak boleh. Nah, ibu-ibu saya minta ibu. Ya, Mas boleh satu kali. Nah, ini statement bonus saya belum ada karena baru dapat voucher. Nah, berapa nominalnya? 17.457. Sah? Sah. Ini ya, saya perlihatkan bentuknya voucher ya. Sekarang vouchernya seperti ini bukan? Beda ya, lebih lebar ya vouchernya ya. Voucher ya. Dan voucher ini aslinya masih ada karena ternyata sama istri saya dilaminating untuk jimat ternyata. Nah, ini bulan apa tadi? Bulan apa? Bulan Februari 2003.
tanggal 20 bulan 3 tahun 2003. Setelah itu saya ketemu Pak Andang yang tadi saya cerita. Piye itu bonusnya biar gede. Nah, 400 BV. Ini berapa BV? 410. 410. Sah. Ya. Bonusnya berapa nih? 501. 501. Bulan Agustus 2003. Agustus 2003. Ya, 500 ya. Alhamdulillah kan dari 17.000 ke 500. Sebentar dulu, sebentar belum selesai. Ya karena banyak vakum saya. Sibuk, maklum. Saya itu orang sibuk, bakar ikan. Kemudian bulan Desember 2003 ya. Betul. Bonus saya berapa? 2.058.000. BV saya berapa? 219. 219, nggak nyampe 400. Kenapa? Ya saya maklum sibuk bangun jaringan jadi 400 BV. Itu saya dulu. Kalau sekarang nggak ada alasan seperti itu. Kok nggak 400 BV? Ya saya bantuin downline terus jadi nggak 400 BV. Di luar sana ada yang alasan seperti itu kayak saya, tapi di ruangan ini nggak ada ya. Bedanya. Nah, ini sekarang sudah tahu konsultasi dengan upline. Ya. Jadi 400 BV dan PGBV. Ya. Bulan Januari 2004 3.681.104. sah? Sah. Jadi Januari saya ikut rute Emerald di Puncak, April saya alhamdulillah Emerald Manager. Betul ya? Emerald. Bonus bulan April 400 BV, PGBV kena. 13.281.373 rupiah. Oke, ya, sah? Sah. Berikutnya adalah Diamond Manager. Hebatnya bisnis ini, saat kita naik menjadi Diamond Manager itu bareng sama downline, bareng sama Pak Andang. Bonusnya juga nggak jauh-jauh. Nah, tolong yang saya kasih fotokopiannya jangan diceritakan ke prospek. Jangan, yang diceritakan ke prospek bonus Anda sendiri. Cerita ke teman kanan kiri boleh. Bangun bisnis ini bukan pamer bonus, bukan. Orang tunjukin bonus belum tentu percaya juga. Apalagi bonusnya upline. Bonus kita sendiri kadang ditunjukkan belum tentu join. Tapi coba lihat. Dengan postur kita sebagai seorang pebisnis. Kita profesional. Kita yakin. Meskipun mungkin hasilnya belum besar. Kita bisa meyakinkan orang lain untuk bermitra dengan kita, dengan Anda. Anda bisa lebih elegan lagi. Karena nggak semua orang tertarik sama bonus. Anda boleh cerita puluhan, ratusan juta, ternyata yang ditawarin bonusnya miliaran penghasilannya. Lu banyak, nggak tertarik kan? Tapi kalau ngomong kesehatan, ngomong harapan, ngomong membuat perubahan kepada orang lain, insya Allah orang akan menerima. Nah 2015, kalau pola-pola yang di 2014 ini ternyata belum menghasilkan atau belum sesuai dengan harapan, cek upline Anda. Perbanyak buku, perbanyak lagi CD, dan insya Allah nggak ada langganan kaset lagi sudah. Yang ada langganan CD sama langganan download insya Allah tahun 2015. Download di internet, lebih murah. Ini membentuk karakter kita, membentuk sikap kita, membentuk postur kita. Dan 2015 kabar buruknya tantangan makin besar dibanding 2014. Tapi kabar baiknya, di ruangan ini Anda semua saya lihat siap menghadapi tantangan itu. Dan tunjukkan prestasi di 2015 dari satu hal, pertemuan. Satu langkah kecil yang membuat perubahan besar di 2015 adalah hari ini Anda memastikan Anda memiliki 5 leg. Itu yang pertama. Dan yang kedua, 5 leg Anda itu hadir di dalam pertemuan tersebut. Siap? Dan yang ketiga, pastikan 5 leg Anda pun juga menghadirkan 5 legnya lagi hadir di pertemuan. Siap mendukung mereka? Insya Allah. Hal kecil seperti itu membuat perubahan besar di 2015. Kalau tadi saya cerita, itu adalah masa lalu saya. Masa lalu Pak Andang, masa lalu Pak Sukran, masa lalu upline-upline yang di belakang sana, Pak Yudino dan sebagainya. Tapi kami punya masa lalu, kami pun masih punya masa depan. Satu hal, kami tidak punya peringkat lagi setelah Royal Crown Ambassador. Tapi kami masih punya panggung, dan panggung kemenangan kami masih banyak lagi di recognition. Kami tidak naik panggung.
panggung kami adalah saat Anda semua naik panggung sebagai seorang Crown Ambassador. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah bersama Kelly, masa depan yang cerah, dan jangan kau pernah ragu, coba serta buktikan. Kelly, you're globally. Untuk masa depan yang gemilang.